Halo semua, apa kabar? Nah, di sini aku akan menyampaikan hasil Zoom KTKC Umat di Paroki Atmo Adrono. Nah, yang pertama itu kerasulan kaum awam. Kerasulan awam bukan mandat atau perintah dari imam dan bukan pula sekedar untuk mengatasi keterbatasan tenaga imam. Kerasulan awam juga bukan tindakan sukarela yang bisa dijalankan atau tidak dijalankan sesuka hati. Kerasulan awam merupakan tugas perutusan Allah yang dinyatakan secara sakramental sejak seseorang menerima sakramen baptis. Melalui sakramen baptis, umat disatukan dengan tubuh Kristus. Melalui penguatan diteguhkan oleh Roh Kudus dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri ditetapkan untuk merasul. Kerasulan awam merupakan bagian dari kerasulan umum. Dalam kerasulan umum dibedakan menjadi dua, yaitu kerasulan hierarki, yaitu kerasulan yang dijalankan oleh para imam dan uskup yang mendapat mandat langsung dari Kristus melalui para rasul. Dan yang kedua kerasulan awam, keikutsertaan kaum awam dalam tugas perutusan keselamatan gereja dengan menghadirkan dan mengaktifkan gereja di tempat-tempat dan situasi-situasi di mana gereja hadir melalui mereka. Nah, yang kedua itu identitas kaum awam. Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk dalam golongan imam atau status religius yang diakui oleh gereja. Nah, apa perbedaan kaum awam dengan iman dan religius? Imam memiliki imamat atau jabatan untuk melaksanakan tugas suci sakramental. Dan untuk kaum religius, biarawan atau biarawati hidup dalam tata dan kaul religius sebagai tanda hidup eskatologis, yakni kesaksian tentang hidup surgawi yang akan datang. Dan kaum awam hidup di dunia sekuler dan dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dengan mengatur hal-hal duniawi seturut kehendak Allah. Dengan baptisan, kaum awam menjadi anggota tubuh Kristus dan ambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Yang pertama itu imamat, menguduskan, dan yang kedua kenabian, mewartakan, dan yang ketiga rajawi, yaitu melayani. Gereja. Hakikat gereja menurut Katekismus Gereja Katolik. Gereja direncanakan oleh Allah Bapa, didirikan oleh Allah Putra, dan dinyatakan oleh Roh Kudus, dan pada akhirnya akan disempurnakan dalam kemuliaan. Gereja ada untuk menjadi tanda keselamatan Allah, yaitu tanda yang menunjukkan tindakan penyelamatan dan perutusan Allah bagi dunia. Nah, yang kedua itu gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Santo Paulus menulis, sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Kiasan tubuh menggambarkan kesatuan gereja, meskipun terdiri dari banyak anggota dengan karunia dan pelayanan yang berbeda-beda. Semua saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dan yang ketiga itu gereja sebagai umat Allah. Sebutan umat Allah menekankan bahwa gereja adalah umat terpilih. Gereja bukanlah organisasi manusiawi semata, melainkan perwujudan nyata karya kasih dan pilihan Allah. Dan yang keempat itu gereja sinodal. Kata sinode dari Yunani berarti berjalan bersama. Ini menandakan dinamika persekutuan, dialog dan kerjasama di antara seluruh umat Allah. Sinodalitas adalah cara hidup gereja Katolik, sebagaimana persekutuan yang berjalan bersama di bawah bimbingan Roh Kudus.
Sifat atau ciri-ciri gereja. 1. Gereja satu dalam asalnya, Allah Tritunggal, dalam pendirinya Kristus, dan dalam jiwanya Roh Kudus. Kesatuan gereja juga tampak dalam persekutuan para uskup dan konsili gereja. Kudus. Gereja adalah kudus karena berhubungan langsung dengan Allah yang kudus. Semua anggota gereja dikuduskan melalui baptisan dan pengurapan Roh Kudus. Kekudusan tampak dalam sabda Allah, sakramen-sakramen serta kesaksian hidup para kudus dan Bunda Maria. Katolik. Kekatolikan berarti gereja hadir di seluruh dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja terbuka terhadap berbagai budaya dan bentuk kehidupan baru, asalkan tetap berakar dalam iman Kristus dan apostolik. Gereja disebut rasuli karena didirikan atas dasar para rasul dan tetap setia pada ajaran mereka keapostolikan. Bukan sekedar mengulang tradisi lama, tetapi juga dalam Roh Kudus, dan tetap berpegang pada iman para rasul sebagai norma iman yang benar. Bidang pelayanan gereja. Dalam gereja perdana, umat hidup dalam persekutuan, dalam bertekun dalam pengajaran para rasul, berdoa dan memecah-mecah roti, saling melayani, dan memberi kesaksian hidup yang penuh sukacita. Pola hidup ini berkembang menjadi panca tugas gereja, yaitu liturgi dan peribadatan, kerigma pewartaan, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, martiria kesaksian. Kelima tugas ini merupakan pengembangan dari tugas Kristus. Imam menguduskan, nabi mewartakan, dan raja melayani. Panggilan kaum awan sebagai katekis. Berdasarkan kitab hukum kanonik, tugas katekese termasuk dalam pelayanan sabda dan pewartaan sabda Allah, pengajaran katekik, dan kegiatan misioner gereja. Paus dan kolegium para uskup menerima tugas untuk memaklumkan Injil bagi gereja universal, sedangkan di tingkat keuskupan, tugas ini dipercayakan kepada para uskup dan dibantu para imam serta kaum awam. Umat beriman berdasarkan baptisan dan penguatan dipanggil menjadi saksi-saksi Injil dengan perkataan dan teladan hidup. Paus Fransiskus mengingatkan, seorang pewarta Injil tidak boleh seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Dunia membutuhkan pewarta yang penuh sukacita, semangat, dan hidup dalam tentang Kristus. Dalam Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya pembaruan dalam pewartaan Injil. Kapanpun kita kembali, sumber Injil, jalan baru akan terbuka. Setiap bentuk pewartaan Injil yang autentik selalu baru, namun tetap berakar pada kasih Allah yang nyata dalam Kristus disalib dan dibangkitkan. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah kaum awam memiliki peran penting dalam ketergantikan dalam hidup gereja. Mereka dipanggil untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia, menjadikan garam dan terang dalam masyarakat.
melaksanakan tugas kerasulan